Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, silakan memberi salam kanan kiri muka belakang lalu katakan damai sejahtera bagimu. So boleh berjabat tangan. Ya. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, nanti baiknya saudara membacanya pasal 1 mulai ayat 1. Baru sampai ke ayat yang ke-10 untuk pahami ini. Bahwa ternyata di Galatia ada Injil yang lain. Sebelumnya Galatia menjadi Kristen karena mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Paulus. Tapi kemudian mereka dengan mudah beralih pada Injil yang lain, yaitu kabar berita palsu, pengajaran sesat, hingga kemudian mereka tergoda untuk beralih keyakinan. Yang menariknya adalah mereka kemudian meragukan kerasulan Paulus. Mereka pertanyakan balik, apa benar Paulus adalah rasul? Dan bagaimana kemudian kami percaya bahwa dia ditentukan oleh Allah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada kami. Kekecewaan besar kalau saudara baca dari ayat 1 sampai yang ke-10 pasal 1 dialami oleh Paulus. Bayangkan dia berkorban luar biasa untuk mereka, tapi justru dia mengalami fitnah yang luar biasa. Maka muncullah ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata gnoriso itu dengan kata aku menegaskan. Kalau mau terjemahan yang literernya itu sebenarnya I make known. Saya memberitahukan kepadamu, saya kasih tahu kau, dengarkan, saya mau bilang begini, kira-kira begitu. Jadi ada nada tegas di situ, campur kecewa. Dia bilang begini, saya tegaskan ya, saya kasih tahu kalian ya, dengarkan baik-baik, kira-kira begitu. Apa yang dia mau katakan? Dia bilang begini, bahwa apa yang kuberitakan, tolong lihat ayat 11 bagian akhir, bukanlah Injil manusia, bukanlah Injil manusia. Auk estin kata antropon itu manusia, tapi ada istilah auk estin kata yang saya tidak tahu kenapa lembaga Alkitab Indonesia tidak menerjemahkannya. Dia cuma bilang begini, bukanlah Injil manusia, padahal yang kalau pakai terjemahan panjangnya harusnya bukanlah Injil yang turun dari manusia, dari atas baru turun dari manusia. Memang sih kalau bilang bukanlah Injil manusia kurang lebih samalah. Tapi kalau Injil yang turun dari manusia itu bilang saya tidak terima Injil apapun dari kabar sesama manusia, termasuk para rasul sekalipun. Injil yang saya terima bukan orang kasih tahu ke saya. Dia bilang begitu. Tidak turun dari manusia, tidak. Tapi Injil yang saya terima, berita yang saya terima, tolong lihat ayat 12. Ayat terakhir. Ayat 12 baris terakhir. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ini menarik Bapak Ibu. Saya tidak terima dari rasul-rasul. Saya tidak terima dari siapapun yang kabarkan Yesus bangkit dan seterusnya. Tapi berita ini saya terima langsung dari Yesus Kristus. Dan saya kira kalau Bapak Ibu melihat teks ini, Bapak Ibu akan berpikir pada Kisah Rasul pasal 9, Kisah Rasul pasal 22, Kisah Rasul pasal 26. Apa itu? Perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus face to face di Damsyik. Kalau Galatia terima sesuatu dari manusia, saya langsung dari Tuhan, dari Yesus Kristus yang datang menemuiku di Damsyik. Tapi kalau Bapak Ibu membaca tentang penyataan, lihat ya, ayat 12, pernyataan Yesus Kristus kayaknya ada sesuatu yang istimewa. Itu berarti Yesus Kristus ngomong panjang. Karena dia pakai kata apokalipsos, itu berarti
rahasia-rahasia ilahi yang belum diketahui oleh banyak orang. Saya penasaran, Paulus alami apa di Damsyik, atau di momen manakah dia terima penyataan-penyataan itu. Dan saya menemukan Bapak Ibu, di momen apa itu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, tolong buka 2 Korintus 12. Makanya yang bawa Alkitab bersukacitalah, yang tidak bawa bertobatlah. 2 Korintus 12. Saya baca agak panjangnya, ayat 2 sampai 7. Waduh, Bapak Ibu, keren banget. 1 Korintus 12 ayat 2 sampai 7. Sampai 6 lah saja, sampai 6 saja. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 6. Ada bongkar Alkitab kah? 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 6. Saya baca ya, lihat ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Kalau belum paham, saya menjelaskan. Dia tiba-tiba melihat dirinya sendiri terangkat ke tingkat 3 sorga yang disebut Firdaus, sampai dibilang, entah saya di dalam tubuh kah atau saya di luar tubuh, pokoknya aku lihat saya terangkat. Makanya kalau saudara tanya, siapakah pribadi yang masih hidup yang menuju Firdaus? Paulus. Ternyata Firdaus itu tingkat 3 sorga. Baru baca, baru tahu. Lalu Tuhan bicara dengan dia, Yesus Kristus, menyatakan apokalipseus tadi, kata-kata rahasia-rahasia ilahi. Dan Paulus menerimanya. Di situ kemudian dia ditugaskan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Paulus mau tegaskan, ternyata aku tidak terima dari manusia, aku terima dari Yesus Kristus karena aku pernah alami. Aku berjumpa langsung dengan dia, dan dia menyampaikan penyataan-penyataan rahasia itu kepadaku. Saya mau katakan Bapak Ibu, ini orang luar biasa. Tapi dia tutup bilang begini, untuk diriku aku bermegah, enggak lah. Tapi untuk orang itu, dia mau sembunyikan supaya tidak kelihatan dia sombong. Aku bermegah. Tapi untuk apa aku bermegah? Aku bodoh. Biar orang enggak tahu lah kisah itu. Biarlah orang tahu saya biasa saja. Karena supaya saya tidak sombong, karena saya lihat Yesus langsung dan bercakap-cakap, Tuhan izinkan si pengkocok, nanti baca ayat terus ya, 7 sampai 10 ayat. Si iblis yang menggocok aku. Dia sakit kan? Kemungkinan beberapa mengatakan dia kena kanker. 3 kali aku minta Tuhan, enyahkanlah. Tapi Tuhan bilang begini, dalam kelemahan mula kuasaku bekerja. Dia diizinkan terima sakit yang parah, supaya dia tidak boleh sombong pada penyataan itu. Saya mau bilang kepada saudara, ini luar biasa. Ini orang luar biasa. Dia terima penyataan langsung, tapi dia tidak pamer. Tapi karena mereka ragukan kerasulannya, dia harus ngomong. Dan dia harus sampaikan. Oke, ini catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ayat 13, aduh, itu luar biasa dia 13. Bapak Ibu akan menemukan sampai ayatnya yang ke 15, 17 pun boleh kita baca. Dia buka semuanya. Kalau kalian meragukan kerasulanku, kalian yang paling tahu tentang hidupku. Itu dia bilang tentang hidup berarti style, gaya hidupku. Gaya hidupku adalah membantai dan membinasakan gereja Tuhan. Dia bilang begitu. Aku membunuh dan membinasakan gereja Tuhan.
Asal kalian tahu, dari semua orang Farisi yang hebat manapun, saya lebih menguasai Taurat. Saya lebih hebat dari mereka. Saya tahu segala sesuatu. Karena saya tahu, saya buru ini orang-orang ini. Dia bilang begitu. Kan Gamaliel dia punya guru tuh. Paulus adalah seorang Farisi yang sangat luar biasa. Pengetahuannya sangat besar dan sangat hebat. Justru karena dia tahu adat istiadat Yahudi, dia bilang ini sekte, 12 murid ini sekte, dan pengikut Yesus ini sekte, harus dibinasakan. Justru karena pengetahuannya hebat itu dia melakukannya. Saya kok tertarik bilang begini, dia nggak malu loh buka bobroknya, dia nggak malu buka boroknya, dia nggak malu buka masa lalunya yang gelap itu. Sebab dia bilang begini, justru karena kepintaran itulah aku jadi bodoh. Dan karena kebodohan itulah Tuhan Yesus mencerahkan aku. Dan aku dipanggil untuk penyataan-penyataan yang luar biasa. Oke, catatan terakhir. Di ayat 17, Bapak Ibu menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhanku memanggilku, saya tidak ke Yerusalem. Ketika Tuhanku memanggilku dan menyatakan saya sebagai penginjil untuk orang-orang yang bukan Yahudi, saya tidak melapor ke Kefas, enggak. Saya langsung pergi dari Damsik menuju ke Arab. Karena posisi Damaskus dan ke Arab lebih dekat daripada posisi Damsik ke Yerusalem. Dan aku beritakan firman itu. Saya pikir betul juga ya. Ketika dia ditunjuk dan dipanggil langsung untuk menjadi rasul, dia enggak bilang begini, Kefas, boleh enggak saya nginjilin? Enggak, dia enggak minta permisi. Karena yang tugaskan dia langsung adalah kepala gereja, maka dia langsung bergerak tanpa excuse lagi kepada kelompok 12 itu. Tetapi nanti kan setelah pulang dari sana dia ke sana atau konfirmasi ke sana. Yang saya mau bilang adalah ketika Paulus dipanggil, dia tidak pernah tanya minta permisi dulu ke manusia. Ketika dia dipanggil, dia langsung bergerak mengerjakan panggilan itu. Dan saudara tahu, kalau bukan Paulus, seizin Tuhan, tidak mungkin ada Injil yang tersebar di luar orang-orang turunan Abraham, termasuk di sini. Paulus adalah pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Tahu nggak Bapak Ibu, mempersiapkan teks ini saya bergumul luar biasa. Tata ibadah ini membawa saya dalam pencobaan. Bacaannya bilang begini, disetting dipaskan dengan ulang tahun PKP. Terus apa hubungannya dengan ulang tahun PKP? Ini kan nggak mudah loh membawa ini. Apa hubungannya? Tapi sebentar saja Bapak Ibu baru diaplikasikan untuk PKP. Yang pertama-tama dulu yang berhubungan langsung dengan teks ini. Saya mau bilang begini, siapapun saudara, aku dan Bapak Ibu punya masa lalu. Entah terang atau gelap, whatever, apapun. Paulus jujur tentang masa lalunya. Dia tidak malu membukanya. Dan dia berdamai dengan masa lalu itu. Bahkan buruknya masa lalu itu jadi alatnya untuk menyaksikan Kristus. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Masa lalu saudara, hitam sekalipun, bisa Tuhan pakai untuk jadi alatnya menyatakan kemuliaan. Hati-hati Bapak Ibu ya, ketika saudara berdoa atau saudara memohon, saudara sedang dalam pergumulan, lalu merenung, lalu tiba-tiba saudara mendengar bisikan entah di kepala atau di telinga, sudahlah, kau tidak layak di hadapan Tuhan. Masa lalumu terlalu gelap. Kau pendosa yang luar biasa. Hidupmu tidak mungkin senang. Apapun yang kau buat tidak akan berhasil karena kau punya masa lalu itu jelek. Saya mau bilang itu bukan dari Tuhanmu. Karena sekali engkau ditebus, diselamatkan dan diampuni, Tuhan tidak pernah mengingat masa lalu saudara. Kalau masih ada orang yang bangke-bangke tentang masa lalu saudara, saya mau bilang,
saya pastikan itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Itu kuasa kegelapan yang menggoyahkan saudara. Apalagi Bapak Ibu nanti yang akan melayani, aduh enggak layak saya Tuhan, aduh saya begini dulu, bla bla bla. Dalam nama Tuhan Yesus, ingat baik-baik, dosamu sudah diampuni. Ingatan itu bukan dari Tuhan. Banyak orang gagal move on dari masa lalu dan merasa tidak layak karena pengaruh perkataan menghancurkan dalam ingatan oleh kuasa kegelapan. Engkau sudah ditebus, maju. Paulus seperti itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ada yang lihat warta Jumat? Ibu Sekretaris, kita punya warta, kita punya pengurus Pelkat, setahu saya di warta belum lengkap karena hari Sabtu libur. Tahukah Bapak Ibu, hari Kamis kami bergumul pelaksana harian majelis Jumat, bergumul luar biasa. What happened? Apa yang terjadi? Mereka yang terpilih mengundurkan diri, tidak bisa di A, tidak bisa di B. Tunggu dulu, saya tanya suami, istriku, orang tua, dan nenek moyangku, saya nggak tahu lah itu. Saya tidak tahu, dan saya percaya tidak kebetulan teks ini muncul. Paulus tidak tanya Kefas dulu untuk melaksanakan panggilannya iya atau tidak. Tapi ketika dia dipilih dan dipanggil, dia bergerak langsung ke Arab dan memberitakan kebenaran. Saya berharap walaupun hari Sabtu dapat kabar baik, beberapa orang sudah mengiyakan via SMS dan telepon. Tapi kalau saudara lihat di warta masih kosong, saya punya kerinduan minggu depan. Warta ini penuh pengurusnya. Sebab kalau Tuhan menginginimu, Dia akan menginginimu dengan sangat. Tidak ada tempat untuk engkau sembunyi atau jalan untuk engkau berlari. Sebab kalau Tuhan menginginimu, Dia akan menginginimu dengan sangat. Dan kerinduan tiap orang yang telah ditebus cuma satu, untuk buat Bapamu tersenyum pada tiap gerakan pelayanan yang saudara buat. 1 tahun 365 hari, 1 bulan 30 hari, 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Mungkin dalam 1 hari Tuhan cuma perlu 1-2 jam. Masa iya gak bisa dikasih? Dari mimbar saya mau katakan ini. Gak perlu tanya kanan kiri, cocok gak saya? Gak perlu permisi ke orang tua, cocok gak saya? Kalau engkau merasa dipanggil Tuhan, kerjakan panggilan itu. Saya percaya Bapak Ibu, berulang-ulang saya bilang, orang yang bekerja untuk Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Amin. Mungkin bukan saudara yang diberkati, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak. Saya mau bilang, tidak semua orang dipakai. Tuhan bisa urus PKP? Bisa, tanpa dorang ungu-ungu ini. Tuhan bisa urus PKB? Bisa, tanpa abu-abu itu. Bisa, Almighty God. Tapi Tuhan mau pakai saya dan Bapak Ibu jadi kawan sekerjanya. Dan bukankah itu suatu keagungan dipakai menjadi kawan sekerja? Makanya dari mimbar saya bilang, aduh sayang banget. Belajar dari Paulus, dia langsung terima dan kerjakan. Soal nggak mampu, biar Tuhan yang mampukan. Soal sulit atur waktu, biar Tuhan yang atur ngenapi waktu. Gitu. Terakhir, baru buat PKP. Ibu-ibu, persekutuan kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pikir seperti Paulus, demikianlah tanggung jawab ibu-ibu. Mengerjakan panggilan saudara di kategori yang Tuhan percayakan. Bukan sebagai pelkat PKP, tapi lebih luas dalam tanggung jawab sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, orang tua bagi anak-anak. Sulit, tidak mudah. Tapi bagi saya, jangan lihat itu sebagai profesi atau tugas belaka. Saya ajak ibu-ibu untuk berpikir, itu juga panggilan Tuhan. Membesarkan anak-anak, itu sesuatu yang luar biasa.
Melayani seorang suami itu tugas di Efesus yang Tuhan percayakan kepada seorang istri. Tuhan percayakan suami kepada ibu-ibu untuk diurus. Dan ajaibnya, Tuhan tidak pakai istri orang lain untuk urus suami saudara. Iya toh? Tuhan percayakan ke ibu-ibu loh untuk urus. Bagi saya, panggilan sebagai seorang istri itu bukan cuma soal profesi, tapi itu juga adalah panggilan untuk mengerjakan itu. Dan akan ada banyak tantangan. Ibu-ibu, berapa di antara saudara yang lancar menerima terima kasih dari suami? Habis masak, capek-capek basuar, fugado di api, tahu fugado panas banget. Suami pulang semua sudah beres, tinggal makan. Jarang loh. Saya di rumah ada kan, saya bilang kan. Ada bilang terima kasih enggak tuh suami? Tapi tetap tuh bapak ibu-ibu tetap masak kan? Tetap juga ngepel kan? Apalagi ibu-ibu yang merangkap ibu rumah tangga, istri dan pekerja di luar. Oh wetae, susahnya bagi waktu. Dan saya percaya kadang tidak ada reward dalam keluarga, nggak ada rewardnya, nggak ada. Kenapa? Karena itu pelayanan. Kerjakan bagian ibu-ibu, biar berkat itu dicurahkan karena engkau dalam keluargamu. Amin. Amin lah, kalau enggak wah bahaya ini PKP. Tantangan selalu ada, berbagai soal akan saudara alami, tapi tetap melaksanakan panggilan Bapak Ibu. Saya punya kisah yang sangat luar biasa. Saudara barangkali pernah mengenal Fanny, nggak tahu bacanya Fanny ya, Jane Crosby. Dia lahir tanggal 24 Maret 1820. Pada waktu dia berusia 6 minggu Bapak Ibu, ternyata baru diketahui dia mengalami gangguan penglihatan kecil, bukan besar. Tapi nggak tahu terjadi malpraktek. Dokternya menangani secara berbeda, hingga Fanny Crosby ini mengalami kebutaan total. Padahal dia cuma kerusakan kecil, tapi akhirnya jadi kebutaan total. Dia menjalani hidupnya sangat sulit. Karena tidak lama kemudian ayahnya meninggal. Mamanya kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan acap kali menitipkan Fanny ke neneknya. Neneknya seorang yang sangat takut Tuhan. Fanny kecil yang tidak bisa membaca dan membaca Alkitab itu mendengar seluruh perkataan firman dari neneknya. Dia tidak bisa bersekolah karena masa itu sulit bagi seorang tunanetra. Dan tahukah saudara, Tuhan menitipkan talent yang luar biasa kepada Fanny Crosby ini. Apa itu? Dia punya kemampuan untuk menulis puisi. Bahkan sampai akhir hayatnya itu ada lebih dari 9.000 puisi yang dia tulis bernuansa rohani. Puisi-puisi itu luar biasa, menopang dan membangun banyak orang. Dia tidak menyesal pada kondisi ini. Lalu Tuhan berikan dia pasangan hidup. Luar biasa loh, tunanetra diberikan pasangan hidup. Tapi musibah dia dapat lagi. Anaknya meninggal di tempat tidur ketika sedang tidur. Tidak tahu kenapa. Dia sangat terluka. Tapi dia tetap giat dari balik lukanya menulis syair-syair luar biasa jadi puisi. Dan tahukah saudara, beberapa puisi itu dilirik beberapa komposer, lalu kemudian menjadikan sebuah lagu. Ada seorang pendeta menemuinya dan mengatakan, engkau punya talenta yang luar biasa. Tapi sayang sekali, talenta yang luar biasa tidak diimbangi oleh kemampuanmu dalam melihat. Tahu nggak Bapak Ibu? Dia bilang begini, kalaupun saya terlahir kembali, saya mau minta tetap buta. Kok bisa seperti itu? Pendeta itu bertanya. Fanny Crosby mengatakannya, supaya ketika saya tiba di sorga, mataku paling pertama melihat juru selamatku, dan aku memuji namanya. Saudara tahu, salah satu syair itu menjadi terkenal dalam sebuah lagu, Blaze Insurance.
Akhirnya Jumat 392. Ku berbahagia, yakin teguh. Tidak ada kondisi yang menghalangi Fanny Crosby untuk melayani Tuhan melalui talenta dan kondisi istimewa matanya. Saya berharap seperti Paulus, Bapak Ibu dan saya, tidak ada halangan apapun di tengah tantangan untuk tetap setia melayani Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.